Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya. Kepada yang terhormat Ketua Jurusan Pendidikan Sendera Tasik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Bapak Dr. Udi Utomo, MSI. Yang saya hormati narasumber kita, Bapak Yoris Adi Mareta, MPD. Kemudian yang saya hormati Editor in Chief Jurnal Senitari, Bapak Dr. Andes Indrianto, MHum, dan Editor in Chief Jurnal Seni Musik, Muhammad Beswan Wafa, MPD. Kemudian Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa meskipun secara daring dalam acara workshop Jurnal Submission, Jurnal Seni Tari dan Jurnal Seni Musik Universitas Negeri Semarang. Suatu kehormatan bagi kami, Bapak dan Ibu semua berkenan hadir dalam workshop kali ini. Izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu dosen dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang telah bergabung. Di antaranya ada dari ISI Surakarta, ISI Denpasar, ISI Bandung, IKJ, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Padang, kemudian dari Universitas Lampung, Universitas Negeri Gorontalo, ini dari Sabang sampai Merauke nampaknya, sampai ke Universitas Lambung Amangkurat, Universitas Tanjung Pura, Universitas Mula Warman, Universitas Pendidikan Ganesha, kemudian ada dari Universitas PGRI Palembang, Untirta, kemudian Institut Agama Kristen Negeri Manado, STKIP Banjarmasin, dan tidak lupa keluarga besar Universitas Negeri Semarang, serta universitas lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian saya ingin menyapa pula Bapak Ibu Guru, kemudian para alumnus jurusan Sendera Tasik FBS UNES yang telah sukses dan tersebar di berbagai daerah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang dalam workshop pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Lesa Paranti, selaku moderator yang akan memandu jalannya workshop pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada sebuah quote yang menarik bagi saya dari Pramudia Anantanur yang mengatakan bahwa menulis adalah bekerja untuk keabadian. Bapak dan Ibu, salah satu cara mengabadikan tulisan kita adalah dengan mengirim tulisan kita dan kita punya harapan untuk dipublikasikan sehingga tulisan kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan jurnal submission, khususnya ke Jurnal Seni Tari dan Seni Musik Universitas Negeri Semarang. Meskipun sebenarnya sederhana, akan tetapi banyak ternyata yang masih bingung bagaimana caranya. Nah, semoga dengan workshop ini akan menambah ilmu dan menjadi ajang silaturahmi akademik yang baik untuk kita semua. Baik, Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah lagu Indonesia Raya.
pengantar mengenai profil jurusan seni tari yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Indrianto M.Hum selaku Editor-in-Chief Jurnal Seni Tari. Kepada Bapak Dr. Andes Indrianto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Hadirin yang saya hormati, langsung saja kami akan menguraikan sedikit selayang pandang tentang Jurnal Seni Tari. Jurnal Seni Tari Universitas Indonesia dapat dijumpai di laman jurnal.unes.ac.id. Jurnal Seni Tari Universitas Negeri Semarang itu mulai publish tahun 2012 dan sampai sekarang sudah terbit sampai ke volume 8 nomor 2 tahun 2019. Jurnal Seni Tari publish 1 tahun 2 kali, yaitu pada bulan Juli dan bulan Desember. Untuk peringkat akreditasi, Jurnal Seni Tari memperoleh akreditasi Sinta 4 sebagai sertifikat yang kita tampilkan sebagai pelengkapnya. Kemudian berikutnya, Jurnal Seni Tari pada mulanya menerima artikel penelitian dari mahasiswa, yaitu hasil dari skripsi mahasiswa. Skripsi mahasiswa menghasilkan satu artikel, kemudian dipublish melalui Jurnal Seni Tari. Semua tulisan-tulisan yang publish dalam Jurnal Seni Tari pada mulanya itu afiliasinya seragam. Karena apa? Hanya tulisan mahasiswa dari UNES semua. Ini tampaknya kurang bagus untuk menuju ke jurnal terakreditasi yang lebih baik. Sehingga diperlukan sebuah afiliasi beragam. Artinya terbitan jurnal itu artikelnya berasal dari lembaga yang beragam, tidak hanya dari UNES. Nah, untuk itu Jurnal Seni Tari mengadakan satu usaha sosialisasi keluar melalui satu kegiatan-kegiatan tertentu. Seperti workshop pada pagi hari ini sampai siang nanti, ini adalah salah satu usaha untuk kita mengenalkan Jurnal Seni Tari kepada khalayak akademik di luar UNES, agar Jurnal Seni Tari itu populer di masyarakat. Harapannya nanti banyak artikel dari UNES atau dari luar UNES, sehingga memperkaya keragaman afiliasi. Langkah selanjutnya, apabila di kalangan pengelola jurnal seluruh Indonesia atau melalui orang per orang siapapun, bahwa kami dari Jurnal Seni Tari UNES bisa tukar-menukar artikel. Jadi dari UNES menyiapkan artikel untuk dikirim ke jurnal yang lain, agar jurnal yang lain nanti punya keberagaman yang baik. Kemudian dari Jurnal Seni Tari UNES juga nanti mendapat artikel dari luar UNES, dan nanti akan terbit dari berbagai macam afiliasi, sehingga bagus jurnalnya untuk ke depan. Nah, untuk itu diversifikasi afiliasi atau keragaman afiliasi nanti bisa tercapai. Sehingga harapannya Jurnal Seni Tari UNES selangkah lebih maju. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Baik, terima kasih Pak Indri atas pengantar yang diberikan. Acara selanjutnya adalah pengantar mengenai profil Jurnal Seni Musik dari Editor-in-Chief Jurnal Seni Musik kepada Bapak Muhammad Usuman Wafa, MPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para pemirsa dimanapun panjenengan berada, kami ucapkan selamat datang. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bercengkrama, ya, saling bertatap mata, ya, dan walaupun kita dibesarkan oleh jarak yang sangat jauh, Bapak Ibu, tapi rasanya dekat sekali. Kita bisa saling bercengkrama yang seperti yang saya katakan tadi. Bapak Ibu, maksud dari kami dalam melaksanakan ini yang karena seperti Pak Indri katakan tadi tentang Jurnal Seni Tari, yaitu tentang memperkenalkan yang pertama, yang kedua yaitu tentang
walaupun di dalam jurnal kami ya pada awalnya sebagai outlet karya ilmiah mahasiswa sebagai dalam tugas akhir atau skripsi, tetapi mungkin saja dan saya kira bisa dalam perkembangannya kita bisa mengembangkan jurnal kita masing-masing. Nah, salah satu event yang sangat efektif dalam melaksanakan ya kita saling saling ketemu, kemudian bisa dalam rangka pengembangan jurnal kita bisa saling bertukar tentang tulisan ya, bahkan mungkin kita bisa bertukar tentang editor. Nah, misalnya beberapa teman-teman yang sudah terbiasa dalam menulis, kita bisa sharing pengetahuan ya, sharing bagaimana kita bisa sharing tentang tulisan-tulisan yang dialamatkan ke jurnal kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu kiranya itu juga sebagai langkah di dalam pengembangan jurnal. Terus yang ketiga tentang tema di dalam pertemuan ini yaitu workshop jurnal submission. Nah, seperti yang moderator tadi bilang, yaitu meskipun mudah, nah tetapi kegiatan ini pun sangat penting untuk selalu diulang karena dari segala lapisan peneliti ataupun penulis juga tidak semuanya itu memahami. Nah, tetapi juga tidak ada salahnya apabila yang sudah biasa di dalam kelas Scopus kemudian tidak ada salahnya untuk menilik bagaimana jurnal-jurnal yang kita kelola untuk ke depan yang lebih baik. Saya kira ilmu itu dimanapun tetap bermanfaat, Bapak Ibu. Dan salah satu saya lihat dari berbagai macam peserta yang ada di sini dari berbagai macam perguruan tinggi, dan saya kira dalam satu tema, ya dalam satu jurusan, dalam satu program studi, dan tidak menutup kemungkinan program studi lain pun bisa mengikuti ini, melampirkan tulisan hasil penelitiannya ataupun tulisan-tulisan konseptual dan lain sebagainya kepada jurnal kami. Nah, yang terakhir salah satu pengembangannya yaitu saling kita berjejaring dan memang untuk pertemuan ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak hanya selesai pada saat ini, tetapi nanti bisa kita lanjutkan di dalam hal-hal yang lain, entah saling menjabri ataupun saling melihat jurnal seni tarinya UNES bagaimana, jurnal seni musiknya isi Denpasar bagaimana, kan gitu Bapak Ibu. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Seperti halnya yang Pak Endi katakan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usman. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua Jurusan Pendidikan Sendera Tasik sekaligus membuka acara kepada Dr. Udi Utomo MSI. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati seluruh peserta workshop daring ya untuk submit jurnal. Pagi ini sangat berbahagia karena berdasarkan data tadi yang sudah dilaporkan oleh moderator, ternyata luar biasa ya. Ada 37 perguruan tinggi yang bisa hadir di pagi ini. Selamat pagi, selamat tadi sampaikan oleh Mas Osman bergabung, berkomunikasi dalam diskusi jurnal. Saya yakin di antara Bapak Ibu dosen yang hadir pagi ini, di antaranya adalah pengembang jurnal, sehingga sangat strategis. Kemudian ternyata banyak juga Bapak Ibu guru, mungkin di antaranya adalah alumni-alumni kita yang hadir di pagi ini. Kemudian saya lihat banyak sekali para mahasiswa yang hadir juga. Saya kira tiga komponen ini menjadi satu hal yang penting untuk kemajuan jurnal kita, ya, jurnal kita ke depan. Dan saya kira ini menjadi diskusi yang terus berkelanjutan. Dan pagi ini saya ucapkan selamat kepada pengelola jurnal UNES ya, yang kami banggakan. Pertama Mas Yoris ini. Mas Yoris ini
pejuang kita di tim jurnal UNES, kemudian tadi Bapak Indrianto, pejuang kita di jurnal Seni Tari, dan Mas Usman Wafa di jurnal Seni Musik. Di pendidikan sendera tasik UNES ada 3 jurnal, yang satu adalah jurnal Harmonia, yang kebetulan alhamdulillah Sinta 2 tahun ini sedang reakreditasi, dan tampaknya ke depan akan disusul oleh 2 jurnal kita, ya, jurnal Seni Tari dan Seni Musik. Ada beberapa hal penting sebetulnya kalau kita bicara tentang pengembangan jurnal ke depan, utamanya tuntutan dikti dan dukungan dikti, ya. Selama ini dikti sudah aktif untuk membuka sistem akreditasi sehingga di situ ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 dengan berbagai konsekuensinya. Saya kira peluang dikti ini perlu kita tangkap bersama dari komponen mahasiswa, dosen maupun para guru, karena ini juga bisa berdampak terhadap capaian kinerja. Oleh karena itu mungkin event ini jadi tadi disampaikan para pengelola jurnal menjadi event awal supaya bagaimana kita saling bisa bertukar artikel. Ya. Jadi kalau sudah bertukar artikel, artinya di seluruh prodi yang ada di Indonesia ini, khususnya prodi-prodi yang bidang seni ini menjadi berkepentingan. Ya. Tidak akan mungkin suatu prodi hanya akan mengirim. Punya tantangan juga ke depan harus menerbitkan. Nah, sehingga paling tidak ke depan akan ada 3 capaian yang luar biasa. Yang pertama adalah penguatan referensi, penguatan dan pengayaan. Mahasiswa kita yang menulis skripsi tidak akan jeruk makan jeruk, ya. Jadi mensitasi tulisannya kakak kelas, mensitasi dosennya sendiri. Dengan kolaborasi ini maka sangat luar biasa, ya, karena para mahasiswa kita bisa mensitasi. Kemudian para pembimbingnya juga berkepentingan karena artikel mahasiswanya akan diterbitkan di tempat lain, maka kepatuhan terhadap panduan penulisan dan lain-lain akan dipenuhi. Oleh karena itu apa yang akan kita capai akan terjadi peningkatan kualitas artikel, ya, kualitas artikel sehingga nanti akan berpacu. Jadi stratifikasi 1, 2, 3, 4, 5 akan berpacu. Yang 5, Sinta 5 akan menjadi 4 suatu saat kalau beberapa komponen akreditasi terpenuhi akan menjadi 3. Nah, kalau semua jurnal itu sudah Sinta 1, 2, 3, tampaknya ini bagi para dosen sebagai pembimbing pun akan berkepentingan karena maknanya bagi pencapaian kinerja itu bisa diperhitungkan di dalam kenaikan pangkat secara kelembagaan saja atau secara pengembangan profesi. Kemudian yang ketiga tampaknya ini sebagai publikasi. Jadi artikel jurnal ini menjadi media penyebar luasan pengembangan teknologi di bidang seni atau kependidikan, sehingga para guru juga bisa sebetulnya, walaupun tidak menulis, selalu membuka artikel-artikel yang ditulis pada jurnal-jurnal di LPTK, sehingga para guru pun ketika suatu saat dituntut untuk meneliti tindakan kelas, bisa memanfaatkan temuan-temuan yang sudah dihasilkan oleh para mahasiswa maupun para dosen yang ada di artikel tersebut. Nah, tampaknya tadi sudah disampaikan oleh moderator, persoalan submit ini tampaknya sederhana, tapi menjadi rumit juga. Kenyataannya apa? Kita yang ada di pengelola jurnal selalu menunggu kok nggak ada yang masuk. Ternyata apa? Ujung-ujungnya yang masuk selalu gagal. Atau setelah sampai di pertengahan dianggap sudah oke, ternyata di sistem tidak masuk. Nah, ini persoalan sederhana tapi sangat urgen. Nah, oleh karena itu saya kira kegiatan pagi ini sederhana, mudah-mudahan bermakna ke depan. Selebihnya bermakna silaturahmi. Tadi di depan-depan sudah banyak ngobrol, kita saling bisa bertemu, berdiskusi, dan lain-lain. Jadi mohon nanti bisa diikuti dengan baik. Saya yakin bahwa beberapa jurnal di Sinta 1, 2, 3 prinsipnya untuk proses submit sama. Sehingga kalau ini diikuti, walaupun penyelenggaranya ini Sinta 4, tapi bermakna untuk yang lain-lain, bahkan yang Scopus pun ya anggap saja sebagai event untuk refreshing dan memberikan suntikan motivasi kepada para dosen dan para mahasiswa yang hari ini bisa hadir. Saya kira hanya itu yang saya sampaikan. Selamat kepada tim pengembang jurnal UNES dan Sendera Tasik UNES, juga selamat kepada Bapak Ibu, para mahasiswa, dan semua yang hadir pagi ini, karena setelah ini kita punya PR yang cukup banyak supaya artikel-artikel yang ada di jurnal seluruh Indonesia bisa berkembang dengan baik. Saya kira hanya itu. Baiklah, dengan demikian kita buka acara
workshop daring pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udi yang telah berkenan memberikan kami motivasi. Semoga acara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia, sebelum masuk pada sesi pemaparan narasumber, saya akan sampaikan terlebih dahulu mengenai teknis diskusi. Jadi nanti Bapak Ibu peserta dapat bertanya kepada narasumber melalui kolom chat yang ada di aplikasi Zoom dengan menuliskan nama dan instansi asal serta pertanyaan yang singkat dan jelas. Lalu kirimkan secara private kepada Notulen. Ya, sekali lagi dikirimkan secara private kepada Notulen. Bapak Ibu dapat membuka partisipan, lalu di bagian kolom find silakan ketik Notulen dan bisa dikirimkan ke sana. Baik, Bapak dan Ibu, suatu keberuntungan bagi kita. Hari ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Yoris Adi Mareta, MPD, dan beliau ini adalah salah satu tim pengembang jurnal UNES. Dan kami menyebut beliau adalah sahabat gurunya tim jurnal, karena beliaulah yang menggawangi jurnal-jurnal di UNES dan selalu membantu kami di setiap kesulitan. Baik, sebelum masuk pemaparan materi dari Bapak Yoris, berikut akan kami tayangkan terlebih dahulu profil jurnal dan panduan submit jurnal seni tari dan seni musik. Jurnal Seni Tari dan Jurnal Seni Musik merupakan jurnal nasional terakreditasi yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Sendra Tasik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Jurnal Seni Tari menerima artikel hasil penelitian dan artikel konseptual yang terbit pada bulan Juli dan November. Jurnal Seni Tari memiliki fokus dan skop berupa artikel yang memuat tentang kajian tari, pendidikan tari, dan pertunjukan tari. Selain Jurnal Seni Tari, Jurusan Pendidikan Sendra Tasik juga memiliki Jurnal Seni Musik. Jurnal Seni Musik menerima artikel hasil penelitian dan artikel konseptual yang terbit pada bulan Juni dan Desember. Jurnal Seni Musik memiliki fokus dan skop berupa artikel yang memuat tentang kajian musik, pendidikan musik, dan pertunjukan musik. Hal yang harus disiapkan saat register ke Jurnal Seni Tari dan Jurnal Seni Musik antara lain alamat email aktif, username, password yang merupakan kombinasi huruf dan angka, lalu ID ORCID jika ada. Langkah-langkah register ke Jurnal Seni Tari. Masuk ke halaman website jurnal, klik register, tulis nama Anda, tulis afiliasi atau instansi asal Anda, pilih negara, tulis email Anda, tuliskan username, masukkan password yang telah Anda siapkan, centang persetujuan, klik register. Hal yang harus disiapkan untuk submit di Jurnal Seni Tari atau Jurnal Seni Musik. Pastikan artikel sesuai template. Template artikel dapat diunduh pada website jurnal. Pastikan identitas semua penulis benar. Langkah-langkah submit ke Jurnal Seni Tari atau Jurnal Seni Musik. Login dengan menuliskan username dan password. Klik Make a New Submission. Centang Submission Requirement. Klik Submit as Author. Centang Copyright and Policy Statement. Klik Save and Continue. Klik Article Text. Upload file, continue. Pada review detail, klik continue. Klik complete, klik save and continue. Enter metadata, masukkan judul, abstrak, dan add contributor. Masukkan data penulis kedua, klik save. Klik save and continue. Klik finish submission, lalu klik OK. Baik, Bapak dan Ibu, demikian tadi sekilas pandang tentang profil Jurnal Seni Tari dan Jurnal Seni Musik dan panduan submit. Tapi akan lebih detail lagi, kita akan simak pemaparan dari narasumber kita kepada Bapak Yoris Adi Mareta, MPD, disilahkan. Ya,
terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih untuk jurusan Pendidikan Senderitasi yang sudah memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu panitia, peserta, Bapak Ibu pimpinan di jurusan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Pada pagi hari ini, izinkan saya Bapak Ibu menyampaikan materi tentang panduan submit artikel. Sebenarnya ini Bapak Ibu juga sudah terbiasa dengan hal ini, tetapi kita mereview kembali, barangkali Bapak Ibu ada sedikit keliru atau mungkin lupa juga tentang bagaimana submit artikel. Nah, di jurnal Seni Tari dan juga Seni Musik Universitas Negeri Semarang. Bapak Ibu yang saat ini sedang berhadapan dengan laptop bisa mendownload materinya di bit.ly/submit.jst.jsm. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload materinya di situ. Baik Bapak Ibu, untuk jurnal yang ada di Sendera Tasik ada 2 Bapak Ibu, yaitu jurnal seni tari dan jurnal seni musik. Saat ini jurnal tersebut menggunakan OJS versi 3 yang saat ini Bapak Ibu bisa mengakses lamanya di laman ini untuk jurnal seni tari dan juga seni musik seperti itu. Untuk cara aksesnya Bapak Ibu bisa menggunakan, bisa di-search di Google. Nanti Bapak Ibu bisa cek dulu di google.com, ketikkan kata kunci JST UNES atau JSM UNES Bapak Ibu. Nanti di urutan pertama pasti ada muncul jurnal seni tari dan jurnal seni musik seperti itu. Setelah Bapak Ibu mencari di Google dan mengklik salah satu jurnal yang Bapak Ibu kehendaki, Bapak Ibu bisa langsung membuka lamannya. Ini adalah tampilan contohnya yang saya jadikan contoh adalah jurnal seni tari. Bapak Ibu bisa mendownload atau melihat dulu beberapa menu yang sudah ada. Jika Bapak Ibu ingin submit di jurnal seni tari, silakan Bapak Ibu bisa mendownload artikel template yang sudah ada di menu atas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan download dulu template artikelnya yang harapannya nanti sesuai dengan format yang ada di jurnal seni tari. Pastikan artikel yang Bapak Ibu submit sudah sesuai dengan template dengan format DOC atau DOCX atau RTF. Dari kami, pengolah jurnal seni tari dan seni musik, menyarankan Bapak Ibu menggunakan Mendeley untuk mengatur daftar pustaka. Bisa Mendeley atau Zotero atau EndNote Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah merevisi atau mengatur atau membuatnya sesuai dengan template, Bapak Ibu bisa langsung mendaftar atau register. Ini khusus Bapak Ibu yang saat ini belum mempunyai akun di jurnal seni tari. Kalau Bapak Ibu saat ini sudah punya akun, Bapak Ibu bisa langsung login di sebelah kanan register. Kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan nama depan. Di sini ada nama depan, silakan Bapak Ibu bisa menuliskan nama depan, kemudian nama tengah jika ada, dan nama belakang. Usahakan Bapak Ibu jika menuliskan nama depan itu capital is word atau besar pada huruf yang depan. Jadi tidak kecil semuanya seperti itu. Kemudian afiliasi bisa Bapak Ibu tuliskan jurusan apa, kemudian fakultasnya apa, kemudian universitas apa, seperti itu. Dijelaskan secara lengkap, sehingga kami bisa mengetahui
dari mana asalnya artikel tersebut. Kemudian untuk negaranya bisa Bapak Ibu masukkan Indonesia. Untuk email, silakan Bapak Ibu masukkan email yang aktif. Bisa Gmail, bisa email institusi, bisa Yahoo juga bisa. Untuk username bisa Bapak Ibu masukkan username yang mudah diingat. Termasuk password juga Bapak Ibu juga masukkan password yang mudah diingat. Kemudian nanti di kolom di paling bawah ada persetujuan. Bapak Ibu tinggal centang yang atas ini untuk Bapak Ibu submit di artikel tersebut. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi reviewer di jurnal seni tari maupun seni musik bisa Bapak Ibu centang yang paling bawah. Jika sudah bisa Bapak Ibu register di kolom yang bawah ini. Jika nanti Bapak Ibu sudah lengkap. Biasanya kalau Bapak Ibu gagal dalam meregister, nanti Bapak Ibu ada peringatan yang tertulis di paling atas. Misal ternyata namanya atau username-nya itu sama, atau mungkin maksudnya tidak benar, biasanya nanti ada peringatan yang tertulis. Jika ada peringatan, nanti Bapak Ibu bisa langsung merevisi. Misal username-nya terlalu pendek, berarti harus Bapak Ibu tambahkan username yang lain. Misal password-nya juga terlalu pendek, bisa Bapak Ibu masukkan password yang lain. Atau mungkin emailnya ternyata salah, berarti Bapak Ibu harus memasukkan email. Barangkali emailnya ada spasinya, ada titiknya, seperti itu. Biasanya itu yang menghambat untuk bisa mendaftar. Nah ini adalah contoh tampilan yang sudah berhasil Bapak Ibu mendaftar. Nanti Bapak Ibu bisa langsung membuat atau langsung new submission jika sudah siap dalam mensubmit artikelnya. Kemudian Bapak Ibu nanti akan langsung muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan langkah pertama sebelum Bapak Ibu submit. Bapak Ibu diharapkan mensubmit artikel yang belum pernah dipakai. Bapak Ibu juga tidak diperkenankan mensubmit di banyak jurnal, sehingga nanti ketakutan kalau misal di sana terbit, di sini terbit, nah seperti itu. Harapannya jurnal artikel yang Bapak Ibu submit belum pernah dipublish di jurnal lain. Baik nanti mau disubmit di jurnal seni tari, maupun submit di jurnal seni musik. File yang Bapak Ibu submit di jurnal seni tari maupun seni musik adalah file Word, DOCX atau DOC atau RTF Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mensubmit dengan PDF, mohon maaf, nanti mungkin akan kami minta untuk diganti filenya karena kami tidak bisa melayoutnya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa membaca juga panduan penulisan untuk melihat bagaimana cara menulis judul yang baik dari judul sampai dengan pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Untuk komentar bisa Bapak Ibu isi jika memang ada yang perlu disampaikan ke editor. Ini pun nanti bisa Bapak Ibu kosongkan kalau semisal Bapak Ibu tidak ada. Kemudian untuk selanjutnya di paling bawah nanti ada kolom untuk mencentang. Silakan Bapak Ibu centang agreement yang sudah ada di situ. Kalau sudah dicentang, langsung Bapak Ibu save and continue. Pada tahapan kedua ini, Bapak Ibu diminta mengupload file dalam bentuk doc maupun DOCX dalam Microsoft Word atau format yang lain. Namun kalau untuk PDF tidak diperkenankan Bapak Ibu karena tidak bisa diedit. Di artikel komponen Bapak Ibu nanti silahkan memilih artikel teks seperti ini. Setelah Bapak Ibu memilih artikel teks, nanti Bapak Ibu bisa langsung mengupload file yang sudah Bapak Ibu template tadi.
Kemudian nanti Bapak Ibu akan diminta, ini adalah contoh yang sudah berhasil. Nah, ini adalah contoh sudah berhasil, ada tanda centangnya seperti ini. Ini adalah contoh berhasil sehingga Bapak Ibu bisa langsung klik continue yang ada di bawah. Nah, ini adalah klik continue yang ada di bawah, langsung masuk ke konfirmasi, tinggal Bapak Ibu klik complete. Nah, ini untuk yang langkah yang kedua ini, Bapak Ibu sudah berhasil mengupload filenya. Ini adalah contoh yang sudah berhasil mengupload filenya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung save and continue. Langkah yang ketiga, Bapak Ibu diminta untuk memasukkan data dari judul, kemudian abstrak. Di sini ada beberapa banyak kolom yang mungkin Bapak Ibu bingung atau mungkin belum dimengerti. Jadi Bapak Ibu cukup memasukkan title saja dan juga abstrak. Untuk prefix dan juga subtitle ini Bapak Ibu silahkan dikosongkan saja. Untuk judul, Bapak Ibu kami sarankan hurufnya itu besar pada awal kalimat atau awal kata atau capital is word, karena nanti akan berpengaruh pada indeksasi di Google Scholar. Untuk abstrak, kami sarankan Bapak Ibu menuliskannya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu paragraf berisi 150-200 kata, berisi latar belakang, ini opsional, tujuan penelitian, metodologi, hasil, kesimpulan penelitian, dan kontribusi penelitian Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan di abstrak. Untuk penulis, di OJS versi 3 ini yang dimiliki oleh Jurnal Sanitari maupun Jurnal Seni Musik, kontributor ini nama lain dari penulis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jika penulisnya ada 2, 3, 4, Bapak Ibu dipersilakan untuk add kontributor yang ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada add kontributor yang nantinya Bapak Ibu bisa menambahkan penulis yang kedua. Nah, Bapak Ibu, untuk memasukkan penulis kedua hampir sama dengan menuliskan penulis yang lain. Bapak Ibu silahkan tuliskan nama depan, tidak perlu menggunakan gelar. Nama depan penulis kedua, nama tengah, dan nama belakang. Jika Bapak Ibu saat ini namanya hanya cuma satu, misal contohnya Yoris, first name-nya Yoris, berarti last name-nya juga ditulis Yoris Bapak Ibu. Jadi ditulis ulang, sehingga nanti tidak akan masuk di Google Scholar juga sudah betul. Kemudian email penulis kedua, silakan Bapak Ibu masukkan, dan juga negaranya. Nah, kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan afiliasi. Nah, di kolom afiliasi ini banyak sekali ada sufiks, URL, dan ORCID. Bapak Ibu tidak perlu isi sufiks, URL, dan ORCID, bisa Bapak Ibu kosongkan. Kalau semisal ternyata tidak ada. Atau barangkali Bapak Ibu punya ORCID ID, bisa Bapak Ibu cantumkan. Karena ini sifatnya opsional, bisa Bapak Ibu kosongkan saja. Yang paling penting adalah Bapak Ibu dalam penulisan afiliasi, silakan Bapak Ibu lengkapi dari jurusan, fakultas, kemudian universitasnya. Sehingga kami bisa menghubungi Bapak Ibu jika artikelnya ternyata minta direvisi atau diterima seperti itu. Untuk yang paling bawah, role-nya silakan Bapak Ibu klik author. Ini penting sekali karena ada tanda asterik yang nanti Bapak Ibu harus diklik autornya. Kalau sudah, bisa Bapak Ibu simpan. Nanti di list ada daftar kontributor di sebelah atas ini, nanti muncul 2. Ini adalah penulis pertama, ini adalah penulis kedua. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengatur posisi author, semisal saja penulisnya kedua itu pindah yang pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan order di sini. Di sini ada order, nanti Bapak Ibu bisa mendrag posisi penulis.
Ini semisal Bapak Ibu ingin mengatur posisinya. Kalau sudah, bisa Bapak Ibu simpan dan lanjutkan atau save and continue untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Yang terakhir adalah finish submission. Ini sudah langkah yang terakhir yang bisa Bapak Ibu lalui untuk selesai submit di situ. Nah, ini adalah contoh konfirmasi. Apakah Bapak Ibu langsung bersedia untuk sampai di artikel ini? Silakan Bapak Ibu klik OK untuk konfirmasi lebih lanjut. Nah, pada saat Bapak Ibu menerima tampilan seperti ini, artinya Bapak Ibu sudah berhasil submit di jurnal seni tari maupun jurnal seni musik. Bapak Ibu nanti bisa mereview submitnya yang ada di situ. Nah, ini adalah contoh tampilan jika Bapak Ibu saat ini sudah berhasil submit di jurnal seni tari maupun jurnal seni musik. Sebenarnya Bapak Ibu nanti bisa menghubungi editornya jika Bapak Ibu sudah selesai mensubmit. Selama ini penulis tidak berperan aktif, artinya submit begitu saja tetapi tidak memberitahu editornya atau mungkin tidak memberitahu kontak editornya, sehingga tahu-tahu sudah terbit di jurnal lain seperti itu, atau mungkin Bapak Ibu belum memberikan konfirmasi apakah sudah submit atau seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mendownload materinya di bit.ly submit JST JSM. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan materi pada kesempatan hari ini. Materi pada tampilan OJS yang ada di jurnal seni tari dan seni musik ini hampir sama tampilan OJS 3 yang ada di beberapa perguruan tinggi di luar Indonesia maupun di dalam Indonesia, Bapak Ibu. Sehingga materi ini harapannya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan, bisa langsung Bapak Ibu sampaikan ke Ibu moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Yoris, pemaparan yang sangat jelas. Memang masih sering dijumpai banyak penulis yang kebingungan mensubmit, meskipun ini sederhana, akan tetapi menjadi penting dan krusial begitu. Nah, ada satu pertanyaan ini Mas Yoris yang sudah masuk ke kami. Ini dari Ibu Marta Aryani dari SLB Negeri Semarang. Mungkin Bu Marta, kami beri kesempatan untuk bisa bertanya langsung kepada Mas Yoris. Silahkan Ibu Marta diaktifkan, di-unmute audionya. Speakernya, ya, oke. Silakan Ibu. Iya, selamat siang. Selamat siang Bu Marta. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya cuma ingin bertanya, adakah kriteria tertentu untuk artikel yang akan diupload di jurnal musik atau tari gitu, Pak? Terima kasih. Baik, Bu Marta, terima kasih atas pertanyaannya. Kriterianya sudah ada di author guideline, Bapak Ibu. Sudah ada di author guideline juga template-nya. Jadi intinya format filenya itu menggunakan Microsoft Word, DOC atau DOCX. Tentunya ini juga harus masuk dalam skopnya jurnal seni musik dan jurnal seni tari juga. Mungkin itu Ibu yang bisa kira-kira ada pertanyaan lagi, silakan. Maksud saya, apakah itu bebas, yang penting tentang seni tari atau seni musik itu, atau tentang cuman ada kriteria hanya untuk penelitian atau gimana gitu artikelnya?
Untuk formatnya, artikel penelitian dan juga artikel konseptual bisa Bapak Ibu submit di Jurnal Seni Tari maupun Jurnal Seni Musik. Begitu, Itu Bu. bisa diakses oleh publik atau hanya tertentu aja gitu, Pak? Bisa disubmit, Bu, bisa diakses oleh publik, Bu. Nanti Ibu bisa mengakses melalui HP atau melalui laptop juga bisa. Oke, ya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Ya, terima kasih Bu Marta. Mungkin ini terkait konten juga ya Mas Yoris, fokus dan scope begitu, karena lebih spesifik mungkin bisa dilengkapi nih Pak Usman tentang tadi pertanyaan dari Bu Marta tentang kriteria jurnal yang artikel yang bisa diupload ke Jurnal Seni Tari dan Seni Musik, sekalian untuk promosi Pak Usman. Silakan Pak Usman. Ya, ya. Nah, di dalam jurnal description-nya saya kira sudah kami sertakan, yaitu berupa penelitian yang original ya ataupun conceptual papers yang berkaitan dengan musik, musik edukasi ya, musik pertunjukan musik ya. Nah, untuk lebih jelasnya ada di fokus dan scope-nya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah bisa kita jelaskan bahwa apapun yang berkaitan dengan entah itu pendidikan musik ya, kemudian musik murni dalam kajian tentang musik secara art, terus kemudian tentang konseptual. Nah, itu bisa kita kita terima, terus kemudian kita review. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih saya kira Mbak Lisa. Ya, terima kasih Pak Usman. Mungkin melengkapi Bu Marta ya tadi penjelasannya. Itu untuk yang musik dan untuk yang tari juga sama. Bisa dilihat di website Jurnal Seni Tari. Baik, berikutnya ini Mas Yoris ada pertanyaan dari Bapak Harpang. Ini dari UNESA. Bapak Harpang Yuda dari UNESA. Bagaimana cara mengetahui bahwa artikel di-reject? Nah, ini biasa kita alami, sakit hati tentunya menerima konten itu. Tapi mungkin ada juga yang tidak memberitahu. Nah, ini bagaimana caranya mengetahui bahwa artikel di-reject? Silakan Mas Yoris. Cara mengetahui jika artikel Bapak Ibu ternyata di-reject, Bapak Ibu bisa biasanya di sistem artikel Bapak Ibu akan masuk ke arsip. Coba ini saya contohkan ya. Jadi nanti Bapak Ibu, misal saya contohkan masuk ke usernya. Saya contohkan ini contoh jurnal yang di-reject ya, saya contohkan dulu. Nah, biasanya Bapak Ibu untuk penulis, nanti Bapak Ibu bisa melihat keterangan di reject itu di bagian review Bapak Ibu. Coba ini saya contohkan ini mungkin. Jadi di bagian review sini nanti Bapak Ibu akan muncul karena ini belum diproses ya, jadi akan muncul keterangan itu di decline. Kalau Bapak Ibu menemukan keterangan di decline, itu Bapak Ibu artikel Bapak Ibu itu di reject dari jurnal kami. Nah, ini beberapa masih belum diproses, jadi belum bisa dilihatkan. Intinya di bagian review ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan ada keterangan di accepted atau di decline seperti itu. Biasanya kalau artikel Bapak Ibu di decline itu langsung masuk arsip Bapak Ibu. Sehingga mungkin tampilan submission-nya juga akan hilang. Kalau akan hilang, tidak ada keterangan seperti ini, contohnya ini, nah tidak ada seperti ini, berarti Bapak Ibu, artikel Bapak Ibu maksudnya di arsip sini. Artinya artikel Bapak Ibu itu ditolak oleh editor jurnal seperti itu. Atau lebih pasti lagi, Bapak Ibu juga bisa menghubungi Bapak Ibu editor di Jurnal Seni Tari, Pak Indrianto, maupun Jurnal Seni Musik, Pak Usman. Nanti dengan senang hati akan menyampaikan posisi artikel saat ini sedang direview atau ditolak seperti itu. Mungkin itu yang bisa jawabannya. Kira-kira ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, silakan untuk Bapak Harpang dari UNESA. Ya, terima Apakah kasih. bisa mengaktifkan
mikrofon tadi jawaban dari Mas Yoris demikian. Ya, terima kasih Bu Moderator. Yang saya tanyakan lagi Pak Yoris, apakah di sistem itu tidak ada ini ya, notif buat keterangan bahwa di reject itu. Jadi penulis itu tidak menunggu terlalu lama, jadi kayak ada feedback ke email gitu bahwa artikel itu di-submit. Saya pernah sekali, 2 kali, saya tunggu 1 tahun, sudah ada review, kemudian ada revisi. Setelah 1 tahun, artikel saya tidak ada kabar sama sekali, tiba-tiba itu tadi sudah masuk arsip, dan keterangannya sebelumnya ada tulisan non-assignment kayak gitu. Jadi bagi penulis ini menunggu, jadi kayak di PHP gitu ya. Jadi apalagi kalau jaraknya cuma 6 bulan gitu nggak apa-apa, tapi kalau 1 tahun kan untuk pengajuan BKD misal itu kan sangat lama sekali ya gitu. Apakah tidak ada notif atau memang kita harus aktif untuk login ini ya jurnal setiap berkala gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Harpang. Saran saya Bapak Ibu penulis, calon penulis seni tari, jurnal seni tari maupun jurnal seni musik, ketika Bapak Ibu sudah submit, Bapak Ibu mungkin memberikan konfirmasi ke Bapak Ibu pengelola jurnal seni tari maupun seni musik jika Bapak Ibu sudah submit seperti itu. Karena mungkin karena kesibukan juga mungkin barangkali jadi pengelolaan jurnalnya juga tidak bisa setiap hari. Nah, alangkah baiknya Bapak Ibu yang saat ini menjadi calon penulis di jurnal seni tari dan seni musik berperan aktif untuk bertanya ke Bapak Ibu pengelola jurnal. Kepastiannya seperti apa, kemudian intinya mau diterbitkan bulan ini, edisi kapan, seperti itu. Sehingga Bapak Ibu bisa melanjutkan artikelnya. Semisal Bapak Ibu sudah tahu kepastiannya ternyata ditolak, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan artikelnya ke jurnal yang lain. Ini sebenarnya lebih ke peran aktif Bapak Ibu calon penulis seperti itu. Mungkin itu Pak Harpang. Sepertinya yang Bapak sampaikan OJS 2 Pak ya? Iya Pak, yang masih menggunakan OJS 2. Baik, terima kasih keterangannya. Tapi ini ya, maksudnya kontak personnya bisa fast respon ya, karena pengalaman saya setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu, kalau di WA itu atau di SMS balasnya bisa 3 hari. Semoga di UNES tidak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Harpang. Itu menjadi sebuah masukan bagi kami juga, para pengelola jurnal di UNES. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah dari Bapak Iketut Saryade dari ISI Denpasar. Silakan Bapak Ketut, pertanyaan ini mungkin lebih bisa dijawab oleh pengelola jurnal tari atau musik ini. Jadi ini saya berikan waktu kepada Pak Indri bisa untuk merespon. Silakan Pak Ketut, pertanyaannya bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati moderator, kemudian ketua jurusan tari dan musik, dan ketua jurusan seni tasik, dan yang terhormat Bapak Yoris. Begini Bapak, kita di ISI Denpasar itu kan sudah mempunyai juga banyak jurnal. Yang satu jurnal Kelamuan namanya, itu untuk seni pertunjukan. Kemudian jurnal Mudra, itu sudah akreditasi nasional. Kemudian ada juga Lekesan, itu yang khusus berbahasa Inggris. Kemudian untuk seni rupa juga Prabangkara. Kemudian ada Segara Widya, ini khusus mengenai
hasil-hasil penelitian dari LP2M. Nah, kemudian yang terakhir ini yang baru keluar ini jurnal Jomsty, jurnal musik gitu, jurnal musik sudah keluar. Nah, dari seluruh jurnal yang ada, tentunya kita juga kewalahan menerima artikel-artikel karena terlalu banyak. Nah, sehingga juga kita membutuhkan artikel dari luar. Nah, kalau di isi Denpasar itu ada kuota yang dimiliki oleh kita. 60% dari luar, kemudian 40% dari dalam perguruan tinggi sendiri. Nah, kemudian yang menjadi kendala sebenarnya itu pengelolanya, Pak. Kita terbatas dengan jumlah staf yang ada khusus mengelola setiap jurnal-jurnal ini. Karena kan banyak sekali tugasnya dari pengelola itu. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan yang mengenai berapa persen itu yang diterima di jurnal FBS, kemudian pengelolanya yang ini yang baik itu berapa, Pak? Sehingga kita juga bisa mengusulkan kepada lembaga memang khusus menangani masalah jurnal ini. Mungkin itu saja Pak dulu Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Ketut. Mas Yoris, ini tampaknya juga pertanyaan yang langsung on the spot ke jurnal Prodi, Mas Yoris. Ini nampaknya Pak Indri yang akan menjelaskan karena terkait dengan jurnal di Prodi. Silakan Pak Indri. Terima kasih moderator. Yang saya hormati Bapak Ketut tentang jurnal Seni Tari Universitas Negeri Semarang. Itu pertama menerima artikel jurnal dari kalangan mahasiswa sendiri. Nah, karena terbatasnya kemampuan pengelola, maka dari pengelola memutuskan ketika sudah submit ke jurnal, itu sudah siap publish. Dan yang membimbing sebagai reviewernya adalah dosen pembimbingnya, skripsi itu. Sehingga kami sebagai pengelola sudah menilai kalau sudah layak, terus kami publishkan. Tapi yang mereview itu adalah dosen pembimbingnya. Jadi nanti dosen pembimbingnya dapat penulis 2 dan 3. Itu untuk pengelola jurusan memang dibutuhkan, pengelola jurnal maksudnya, dibutuhkan keikhlasan dari para dosen untuk bekerja membantu tanpa ada biaya untuk itu, sehingga seperti kami ini dan teman-teman itu bekerja tanpa pamrih, ikhlas, pengabdian murni, Pak. Ya, karena jalannya jurnal kalau tidak ada orang seperti itu dari dosen tidak akan jalan. Kalau hanya menggunakan tugas dan uang itu misalnya karena dananya juga terbatas. Nah, kami itu bisa mengadakan hal seperti ini itu dibantu dari fakultas melalui dana penelitian penugasan sehingga kami bisa membuat satu rancangan kerja ke depan gitu. Nah, langkah berikutnya sebenarnya kami ingin maju satu langkah dulu lah, nggak jauh-jauh. Salah satunya adalah itu diversifikasi afiliasi, keragaman kelembagaan. Sehingga nanti terbitan jurnalnya itu dari mana-mana, dari kelembagaan UNES dan luar UNES. Nah, prosentase dari UNES dan luar UNES, dari dalam itu 40%, dari luar 60%. Seandainya kami menerima artikel lebih dari 60% itu lebih bagus. Nanti kalau memang artikel dari luar itu lebih banyak, mungkin tidak saya terbitkan dalam satu waktu, tapi waktu pada volume ke depannya lagi. Itu aja Mbak Lesa, ada yang terang?
Ya, sepertinya sudah. Oh, kemudian berapa tenaga staf yang terlibat iya. dalam jurnal prodi? Tenaga stafnya itu secara tertulis di jurnal itu ada 10, Pak. 10 reviewer. 10. 10 ya. Itu kami meminta keikhlasan dari teman-teman dosen dari UNES dan dari luar UNES. Sehingga reviewer itu ada yang dari luar UNES, ya saya minta keikhlasannya untuk menjadi reviewer itu. Karena dananya itu belum mesti ada. Kalau ada, pasti saya teruskan. Tapi kalau ada, kalau tidak ada, mohon keikhlasan, itu aja. Terima kasih. Ya, Pak Idri, terima kasih. Jadi intinya pengelola jurnal itu pejuang dunia akhirat ya, Pak. Jadi mengalir sepanjang masa, amin gitu ya. Nah, ini Pak Ketut nampaknya mudah-mudahan setelah ini kita bisa saling tukar artikel, karena nampaknya di Insiden Pasar juga banyak sekali jurnal dan kita bisa saling bertukar sehingga afiliasi kita, penulis kita beragam seperti itu. Halo Pak Ketut, masih? Ya, mudah-mudahan. Ya, iya Pak. Setelah ini kita lanjutkan perbincangan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Salam dari Semarang. Baik, Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Suryanto Saputra dari Universitas Ahmad Dahlan. Iya, baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin bertanya untuk waktu batas pengiriman jurnalnya itu Bu, kapan ya Bu? Batas waktu untuk pengiriman jurnalnya gitu. Batas waktu untuk pengiriman jurnal? Ya. Mungkin maksudnya dari submit ke informasi pengumuman atau ini langkah berikutnya ya? Ya Bu. Oh ya, oke. Mungkin Mas Yoris bisa membantu? Sebenarnya ini pertanyaan untuk Pak Indri dan Pak Usman, Bu. Karena terkait dengan proses dari submit sampai publish-nya, kemudian apakah ini bisa terbit edisi berapa di tahun ini, seperti itu, Bu. Iya, betul. Tapi mungkin Mas Yoris sebagai tim pengembang jurnal, idealnya gitu berapa lama, Mas? Jadi kita juga semua kan di sini nampaknya ada pengelola jurnal juga, kemudian penulis, supaya kita punya setidaknya standar waktu berapa lama? Kalau terbitnya setahun 2 kali atau 6 bulanan, lazimnya dari submit sampai publish itu bisa 4 sampai 6 bulan. Oh, iya. Nah, ya, Mas, ya? Tergantung juga ini biasanya seperti itu, Bu. Untuk lazimnya seperti itu kalau dalam proses review yang baik dan betul. Ya. Itu Bu, mungkin kalau kondisi sekarang untuk jurnal seni tari dan seni musik, mungkin Pak Indri dan Pak Usman yang bisa menjelaskan periode terbit yang terdekat, edisi berapa begitu Pak, mungkin barangkali. Ya, terima kasih Mas Yoris. Nah, ini sambil promosi Pak, berikutnya mau terbit kapan ini gitu kan. Monggo silahkan Pak Indri bisa dijawab Pak. Ya, terima kasih Mbak Lesa. Untuk jurnal seni tari UNES itu terbitnya 2 kali dalam 1 tahun, yaitu bulan Juli dan bulan November. Nah, batas ini masih bulan Juni, ini sebentar lagi mau terbit. Sehingga paling tidak 2 minggu sebelumnya sudah ada keputusan untuk publish, sudah direkap. Sehingga kalau batas waktu untuk memasukkan artikel jurnal ke jurnal seni tari, kalau untuk bulan Juli mestinya mulai dari bulan Desember, Januari dan seterusnya sampai ke Juni. Batas waktunya sebelum terbit untuk bulan Juli. Kalau bulan Desember, ya nanti batasnya ya bulan November sudah, untuk
November, batasnya September. Jadi sekitar 2 minggu sebelum publish itu sudah ada putus. Jadi ada waktu dari untuk November mulai Januari, terus dalam proses sampai nanti ada keputusan diterima atau tidak adalah 2 minggu sebelum publish. Ya, terima kasih Pak Indri. Mungkin sudah cukup jelas ya Pak. Siapa tadi? Pak Suryanto dari UAD dan Jogja ya Pak? Iya Pak. Iya Bu. Terima kasih Pak Suryanto. Oh, ada satu pertanyaan dari Bapak Gede Yoga Harisma. Ini mengenai apakah reviewer jurnal diberikan surat tugas. Nah, ini saya bingung yang jawab siapa ya. Pak Indri saja atau karena ini juga berkaitan dengan UNES ya. Mungkin Mas Yoris juga bisa bercerita nih mengembang jurnal UNES nih. Kondisi di UNES bagaimana ini untuk reviewer, apakah dapat surat tugas atau tidak? Silakan Mas Yoris. Kalau di beberapa jurnal di UNES ada yang bisa mendapatkan surat tugas juga, ada juga yang nanti bisa mendapatkan sertifikat dalam bentuk file gitu, Bu. Nah, nanti karena ini pertanyaannya ditujukan ke seni tari dan seni musik. Nah, mungkin ini juga kebijakan pimpinan juga untuk di pengelola jurnal di seni klasik. Mungkin Pak Indri yang menjawab. Ini jadi menarik, diskusinya sangat hangat ini karena lempar sana sini ya Mas ya. Gak apa-apa, silakan Pak Indri, boleh dilengkapi Pak pertanyaan dari Bapak Gede Yoga Harisma Pak, silakan. Kalau surat tugas. Bapak yang saya hormati, untuk masalah surat tugas dari pengelola jurnal itu dari UNES selama ini hanya menunjuk satu pengelola untuk ditugasi. Selanjutnya nanti meraih teman-teman untuk membantu, tapi dengan pengorbanan, bukan dengan surat tugas. Karena asumsi fakultas, ketika fakultas menugasi pada seseorang dosen sebagai pengelola jurnal, ini ada konsekuensinya, harus bayar, dan fakultas tidak ada dana untuk itu, sehingga dengan begitu tidak berani menerbitkan surat tugas. Nah, kemudian sebagai penggantinya, kami dari Jurnal Seni Tari memang itu menerbitkan sertifikat sebagai reviewer atau sebagai editor dalam periode 1 tahun sekali kepada para reviewer dan editor yang masuk dalam kepengelolaan jurnal itu. Sehingga dari Jurnal Seni Tari itu hanya ada satu surat tugas untuk pengelola, yaitu pada jurnal manajernya. Yang lainnya sebagai reviewer itu dari jurnal manajer, dan saya sebagai jurnal manajer itu memohon bantuan, keikhlasan tanpa pamrih. Pahalanya ya dari yang kuasa, Pak. Gitu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indri. Jadi Bapak Ibu, nampaknya fenomena perjurnalan ini juga masih menjadi PR kita bersama dan dirasakan oleh banyak prodi, banyak jurnal di berbagai perguruan tinggi. Ya, bukan berarti kemudian memutus semangat kita, mematahkan semangat kita. Mudah-mudahan dari sinilah muncul spirit lagi, karena dengan kita bergandengan tangan, kita saling mengenal, begitu kita saling menguatkan. Mungkin kita bisa cek, selain cek tukar artikel, tukar penulis, juga tadi tukar editor, tukar reviewer, ya, karena ini panjang begitu perjalanannya. Baik Bapak dan Ibu, nampaknya ada yang ngechat secara pribadi ke saya. Mohon nanti bisa di chat ulang ke notulen saja agar chatnya tidak tertumpuk menjadi satu. Baik, masih ada waktu. Berikutnya adalah pertanyaan dari Bapak I Gusti Ngurah Sudibya dari ISI Denpasar. Mohon dibantu untuk selingkung penulisan artikelnya. Mungkin maksudnya gaya selingkung artikel.
Oh iya, nanti Mas Yoris mungkin bisa nge-share untuk gaya selingkung template, maksud saya, template di jurnal seni tari atau jurnal seni musik. Ini tadi hanya pertemuan saja. Berikutnya dari Bapak Najamuddin, Muhammad Najamuddin dari Universitas Lambung Mangkurat. Ini pertanyaannya adalah, apakah fokusnya hanya hasil penelitian mahasiswa? Nah, ini juga sebetulnya tadi sudah dijawab ya, kedepannya tidak hanya mahasiswa, tapi juga dosen, kemudian guru, ya, peneliti pada umumnya bisa mengirimkan asal sesuai dengan fokus dan skupnya. Kemudian dari Bu Edlin, ini dari Lambung Mangkurat juga. Nah, ini biar interaktif, kita buka saja speakernya untuk Bu Edlin. Sambil temu kangen, Ibu, halo. Ini saya mau bertanya, tapi ada beberapa sudah dijawab ya. Jadi untuk untuk pertanyaannya tadi, untuk pemberitahuannya. Jadi memang harus tadi Pak Yoris tadi ya harus aktif ya, harus aktif menghubungi. Nah di sini maksud kami kan ada nggak pemberitahuan ditolaknya? Maksudnya gini, kita mengirimkan kan ada beberapa format itu, mungkin ada kan kalau nggak salah nih di UNES kan secara medley ya untuk daftar pustakanya. Nah gitu. Jadi apakah ada nggak dari review itu pemberitahuan seperti tulisannya ini ada poin-poin yang harus kita perbaiki, nah dikembalikan gitu. Jadi ada nggak seperti itu gitu. Nah jadi kalau untuk menghubungi mungkin bisa saja kami menghubungi, tetapi ada nggak dikirim ke email ataukah kita menghubungi juga. Jadi maksud saya ada poin-poin yang harus diperbaiki karena banyak yang teman-teman tuh yang kenapa kok nggak ya gitu, nggak bisa, oh ini koreksi gitu kan. Jadi itu yang terus kemudian Scopus tadi berapa ya, saya tadi lupa. Jadi masuk Scopus ke berapa, terus tulisan itu sama review itu kalau bisa perlu ada tambahan yang diperbaiki apa catatannya. Itu aja. Terima kasih. Mbak Lisa. Ya, terima kasih Bu Edwin. Baik, Mas Yoris, apa bisa membantu? Kalau untuk panduan penulisan, nah ini Bapak Ibu bisa mendownload di sini Bapak Ibu ya, di panduan penulisan. Kemudian di sini ada template-nya seperti itu. Ini saya tampilkan template dari jurnal seni tari Bapak Ibu. Nah seperti ini. Jadi untuk jurnal seni tari nanti Bapak Ibu bisa mendownload template-nya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang tentang balasan Bu ya. Iya, catatan dari review mungkin yang perlu diperbaiki apa gitu, nggih balasannya. Kalau untuk catatan yang diberikan dari reviewer Bu ya. Biasanya Bu Lesa bagaimana Bu? Catatannya via email atau bagaimana Bu? Biasanya langsung di sistem sih Mas. Biasanya langsung masuk di sistem untuk perbaikannya apa begitu. Kalau mahasiswa memang selama ini, mahasiswa kita pribadi memang selama ini biasanya manual, karena manual pun juga terekam ya Mas, asal kita upload dan kita foto dan kita upload reviewer hasil coretannya seperti itu. Jadi tetap ada pemberitahuannya jika memang ada revisi atau apa yang perlu diperbaiki begitu Ibu. Ya, begitu Bu Edi. Dari jurnal seni tari dan seni musik itu memang revisinya dari hasil revisinya bisa sistem, dan yang email biasanya notifikasinya seperti itu. Nanti Bapak Ibu tetap masuk ya, Mas, untuk mengecek hasil revisinya. Oke, jadi tetap pantau email dan menghubungi editor begitu ya Mas. Oke, mungkin begitu Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita kapan waktu cek artikel di ULM jurnalnya nopo nggih Bu?
Baru pelataran seni yang di prodi seni pertunjukan. Oh, jurnal pelataran seni. Ya, itu Ya, untuk seni pertunjukan ya, Bu? apa namanya, seni semuanya, seni tari, drama dan musik ya, Sendra Tasik ya. Oke. Baik, kapan ini Bu terbitnya? Sekalian promosi nggak apa-apa, Bu? Oh, sudah. Setahun berapa kali, Bu? Ya, silakan dari teman-teman nanti bisa gabung di pelataran seni menerima. Nanti bisa lewat Telegram lah nanti. Sudah berapa kali nanti Pak Maksno yang akan mengurusi nanti. Oh iya, baik. Jadi nanti komunikasi kita bisa berlanjut lewat Telegram, Bapak Ibu. Ini sebagai grup perjurnalan. Semoga bisa saling bertukar informasi di situ di Telegram. Baik, terima kasih Bu Edlin. Berikutnya adalah dari Fajri Sinaga. Ini alumnus Sendra Tasik yang sudah mengajar di Padang. Silahkan, Mas Fajri. Matur nuwun Mbak Resa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini background-nya menarik sekali. Di mana ini? Salam. Biar sedikit beda. Mungkin untuk Mas Yoris ya dan pengelola jurnal yang lain, kebetulan saya juga memegang salah satu jurnal baru 3 kali terbitan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait reviewer, Pak. Jadi untuk asas kepatutan itu berapa reviewer per artikel? Kemudian bagaimana sih prosesnya? Kebetulan selama ini saya hanya reviewer dibantu oleh dari dosen UNES juga, Pak Syahrul, dan dari dosen UNP, Prof. Ardipal. Tapi prosesnya ya masih sederhana. Saya mengirimkan secara manual gitu karena terkait kendala beberapa reviewer itu tidak bisa membuka sistem. Jadi saya hanya membantu mengirimkan artikelnya, kemudian direview manual, kemudian saya membantu menguploadkannya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait untuk pengajuan akreditasi itu langkah apa yang harus dipersiapkan dari awal gitu. Terkait kebetulan saya masih baru 3 terbitan gitu. Untuk kedepannya apa sih yang menjadi inti dari akreditasi itu? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Pengelola jurnal juga ya, Mas Fajri ini. Oke, ini tadi tentang asas kepatutan. Nah, kalau asas kepatutan berarti kan umum ini. Mungkin Mas Yoris bisa bantu, Mas. Berapa untuk satu artikel ini direview oleh berapa orang? Baik, Pak Fajri. Lazimnya satu artikel itu direview minimal 2 orang, Pak. Jadi kalau intinya kalau yang reviewer 1 itu diterima, kemudian reviewer kedua itu ditolak, berarti kan 50-50, Pak ya. Nah, berarti harus perlu reviewer tambahan lagi ketiga seperti itu. Biasanya ini juga akan jadi penilaian juga, Pak, kalau reviewernya hanya 1. Di akreditasi nanti, pada waktu jurnal Bapak nanti akreditasi, kalau reviewernya hanya 1, biasanya nilainya jadi 1 seperti itu. Tapi kalau reviewernya 2 atau lebih, biasanya nilainya maksimal ya 2. Untuk jurnal Pak Fajri, jurnalnya apa, Pak? Jurnal Musikolastika, Pak. Mungkin bisa dicek. Skolastika. Musikolastika. musikolastika.ppj.unp.ac.id. Ini untuk musik ya, khusus musik. Ya, kebetulan kami dari prodi musik memang fokusnya skop musik ya, baik pendidikan maupun pertunjukan. Baik, Pak, ini saya share screen dulu ya. Jadi izin menyampaikan juga sekaligus Bapak Ibu pengelola jurnal yang saat ini sedang merintis jurnalnya. Saya contohkan ini jurnal Musikolastika saat ini sudah terbit 3 edisi, yaitu volume
2 nomor 1 tahun 2020, nanti Bapak baru bisa mengajukan akreditasi pada volume 2 nomor 2 tahun 2020. Kemudian selain itu persyaratan utama Pak ya, itu persyaratan utama. Kemudian persyaratan selanjutnya adalah sudah ada IISN online-nya. Ini saya cek jurnal Bapak sudah ada IISN online-nya, Musikolastika, Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik. Ini syarat IISN online juga. Selanjutnya yang perlu ada penilaian Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silahkan ini sudah fokus and scope-nya sudah ada, ini sudah ada panduan penulisan, kemudian sudah ada dewan editorial, kemudian sudah ada reviewer, sudah ada etika publikasi. Nah ini yang reviewer mungkin silakan ditambahkan link publikasinya Pak ya, bisa Google Scholar, bisa Sinta atau Scopus. Kemudian sudah ada Google Scholar-nya, sudah ada. Ini sudah Google Scholar-nya. Nanti silahkan diupdate Pak ya. Ini saya cek Google Scholar-nya masih volume 1 nomor 2. Berarti volume 2 nomor 1 belum masuk. Nanti silahkan diupdate. Kemungkinan nanti citasinya juga akan bertambah. Yang awalnya 7 mungkin nanti bisa bertambah jadi berapa nanti. Kemudian yang terakhir, untuk akreditasi ini Bapak Ibu harus ada nomor DOI-nya. Jadi harus kita cek sama-sama nomor DOI yang ada di sini, apakah sudah aktif atau error. Nah kalau error seperti ini belum diaktifasi. Nanti saran saya mungkin Pak Fajri bisa menghubungi pengelola PPJ-nya mungkin ya, namanya PPJ kalau di UNT ya kalau salah. Di tingkat universitas untuk DOI-nya diaktifkan agar nanti menambah nilainya. Kalau ini kondisi sekarang mungkin nilainya 1 ya, karena DOI-nya error. Tapi kalau nanti Bapak DOI-nya itu aktif, nanti mungkin nilainya jadi 2. Selain itu mungkin harus terdaftar di Garuda, Pak. Jadi syarat untuk bisa bisa terakreditasi pada edisi volume 2 nomor 2 nanti, Bapak harus mendaftar dulu di Garuda. Di cara pengecekannya, ini saya cek dulu mungkin ya, nama jurnalnya apakah sudah di Garuda atau belum. Jadi Bapak Ibu pengelola jurnal bisa mengecek secara mandiri di jurnal, di bagian jurnal ini, lalu masukkan kata kuncinya. Tidak perlu panjang-panjang, kata kuncinya pendek saja. Nah ini berarti Bapak Ibu belum mendaftar. Seperti itu. Daftarnya manual sekarang atau ya Pak? Mungkin nanti mungkin. Ya, tapi manual ya, tidak perlu validasi dari kampus gitu ya. Prosesnya yang apa, Pak? Bisa dari pengelola jurnal sendiri. Yang Garuda? Iya. Yang Garuda ini bisa daftar Pak. Setelah acara ini bisa daftar juga sih Pak. Saya cek ini memang belum ada. Karena Garuda ini persyaratan untuk bisa masuk ke Arjuna. Jadi urutannya Garuda, Arjuna, Sinta Pak gitu. Jadi sebelum menuju ke Sinta itu harus melalui Arjuna dulu. Sebelum menuju ke Arjuna harus menuju Garuda dulu Pak. Ini saya cek memang jurnal yang Bapak kelola belum ada di Garuda. Untuk mendaftar nanti bisa di sini Pak, di suggest. Nah di sini suggest nanti silahkan dimasukkan. Masukkan namanya sampai terakhir. Biasanya kalau nggak salah 2 minggu itu sudah langsung bisa terindeks di Garuda. Mungkin itu persyaratan yang persyaratan minimal ya, persyaratan minimal untuk nanti bisa terindeks. Yang kekurangannya berarti volume 2 nomor 2 ini nanti harus diterbitkan dulu, baru
atau langsung daftarkan dulu Garuda juga bisa. Ini saya cek belum masuk di Garuda juga. Mungkin itu Pak Fajri. Ada pertanyaan, silahkan. Satu lagi, Pak. Silakan, Pak. Untuk cover itu apakah harus sama, konsisten dari awal, atau setiap edisi itu boleh kami ganti warnanya? Itu sepele mungkin, tapi perlu ditanyakan. Baik, Pak. Untuk cover, sebenarnya cover ini tidak ada penilaian, Pak, ya. Hanya yang dijadikan penilaian adalah desain websitenya. Jadi kalau covernya hanya berganti warna, tetapi format dan gayanya tetap, itu tidak masalah. Jadi mungkin tahun kemarin warnanya hitam, tahun ini warnanya ungu, tahun depan mungkin warnanya biru, itu jadi tidak masalah, Pak, untuk proses penilaian akreditasi. Oke, terima kasih Pak Yuris. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih Mas Yoris, Mas Fajri. Ini nampaknya memang banyak regenerasi untuk pengelola jurnal, ya, pengelola baru-baru, dan kemudian juga jurnalnya baru, begitu, sehingga banyak pertanyaan yang justru di luar topik kita mengenai submit, gitu, tapi nggak apa-apa karena ini memang apa yang kita butuhkan saat ini, begitu, dan kondisinya semacam ini. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu, ini ada pertanyaan dari Mita, Mbak Mita dari Prodi Musik UNESA. Ini terkait dengan penulisan artikel. Mungkin bisa dijawab Pak Usman karena berkaitan dengan musik. Untuk Mbak Mita, apakah bisa mengaktifkan speakernya? Assalamualaikum, selamat siang ya. Waalaikumsalam, selamat siang. Silahkan bertanya. Oke, selamat siang, salam kenal, saya Mita. Saya tadi sekalian melakukan kepo-kepo di CSM-nya UNES. Terus tadi saya lihat ada 2 edisi. Satu edisi sebelumnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sementara edisi sekarang menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini kan prodi musik kami, saya sambil cerita dikit ya, di prodi musik kami di UNESA itu kita semacam sedang membesarkan bayi. Jadi kita baru melahirkan jurnal prodi kami namanya Virtuoso. Nah, jadi kita sedang dalam rangka untuk melihat referensi dari berbagai jurnal prodi musik dari universitas atau instansi yang lain. Kalau di UNES ini, kira-kira mengenai penggunaan bahasanya, apakah dia menerima bilingual bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ataukah hanya terkhusus pada bahasa Inggris saja atau bahasa Indonesia saja. Lalu saya juga lihat tadi ada sub-menunya yang mengenai originality sama plagiarism. Nah, mengenai checking Turnitin dan sebagainya, apakah dilakukan secara mandiri oleh penulis ataukah dari editorial tim JSM UNES yang melakukan proses Turnitin check? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat menarik. Terima kasih Mbak Mita. Baik, Pak Usman, silakan bisa dijawab langsung pertanyaan dari Mbak Mita. Iya, terima kasih Mbak Mita dari UNESA. Untuk bahasa yang digunakan, dapat didengarkan ya katanya? Oh ya, untuk bahasa yang digunakan dari selama ini penulis menerima ya bilingual, maksudnya yang berbahasa Indonesia ataupun yang berbahasa Inggris. Nah, jadi bahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Nah, saya kira tidak ada salahnya jika nanti ke depannya juga artikel kita, ya jurnal-jurnal kita juga berbahasa Inggris juga, biar bisa dinikmati oleh tidak hanya dari dalam negeri, tapi bisa dinikmati oleh luar negeri juga. Nah, berarti mengenai submission-nya bebas ya Mas, ya, mau pakai bahasa Indonesia boleh atau bahasa Inggris gitu, tidak ada masalah mengenai penggunaan bahasa tersebut gitu ya? Ya, bebas. Kami menerima seperti kemarin kami menerima artikel dari Malaysia misalkan, itu menggunakan bahasa Inggris, Mbak. Nah, jadi kami mengadakan review, kami cek plagiarism juga dengan menggunakan Turnitin, cek mandiri maksud saya. Nah, merujuk dari apa? Ada 2 tahapan. Yang pertama dari kontennya, yang selanjutnya yaitu dari layout-nya gitu. Nah, terus kemudian dari checking bahasa juga, terus
plagiarisme juga tadi yang saya sampaikan dengan Turnitin. Kami mandiri dan selama ini pekerjaan kami dibantu dengan mahasiswa. Jadi ada upaya untuk pembelajaran kepada mahasiswa karena besok pun dia akan juga menulis artikel. Nah, jadi kami menerima boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Itu Mbak Mita. Oke, ya, terima kasih Mas. Berarti yang mengenai check-in Turnitinnya panitia jurnal dari pengelola jurnalnya UNES yang melakukan Turnitin ya? Ya, pengelola jurnal UNES. Kalau mengenai batas maksimum scoring untuk maksimal dari similarity-nya berapa persen kalau di JSM UNES ini? Selama ini yang kami gunakan 25% untuk similarity-nya. Oke, nah ya, misal kalau misal kalau ada yang submit lalu setelah dilakukan checking Turnitin dan ternyata scoring similarity-nya lebih dari 25%, nah apakah itu statusnya langsung rejected atau dikembalikan dulu ke author untuk dilakukan revisi atau bagaimana? Nah, selama ini kalau misalnya sistem itu kan dari sistem kan juga bisa, tetapi untuk lebih mudahnya itu biasanya saya langsung dijapri gitu. Kita saling lewat WhatsApp, terus kemudian tolong ini artikelnya disesuaikan dulu. Misalnya yang biasa itu malah selingkungnya. Tapi kalau untuk masalah similarity-nya tuh kami tinggal hasil dari Turnitin kami kirimkan saja gitu. Jadi ada upaya perbaikannya juga di situ, Mbak. Jadi langsung kami kirimkan. Tidak langsung rejected ya Mas ya. Berarti ada kesempatan dari penulis untuk revise dulu. Karena penulis dari luar pun juga berharga bagi kami juga. Betul. Oke. Gitu saya kira Mbak Mita. Ya baik, terima kasih Mas informasinya. Terima kasih sudah sangat jelas. Iya, terima kasih juga. Terima kasih Mbak Mita. Mohon Bapak Ibu bagi yang bertanya bisa langsung dikirim ke Notulen secara private chat supaya lebih mudah untuk disampaikan begitu. Dan nampaknya ini tadi dari Mbak Mita pertanyaan terakhir yang masuk kepada Notulen, sehingga jika tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk acara workshop diskusi pada hari ini saya kira cukup. Bapak Ibu dapat melanjutkan komunikasi kita sebetulnya melalui Telegram, karena Telegram kita akan masih tetap kita aktifkan begitu, tidak kita hapus, sehingga dari grup Telegram ini nanti kita bisa terus berkomunikasi. Mudah-mudahan dapat terjalin kerjasama yang baik. Kita bisa saling tukar artikel, kemudian saling tukar mudah-mudahan bisa tukar artikel sampai ke reviewer, dan kita bisa maju secara bersama-sama. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yoris telah memberikan waktu, kemudian kepada Pak Indri, Pak Usman, dan seluruh peserta workshop dari berbagai daerah di Indonesia. Suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan bagi kami, Bapak Ibu dapat berkenan bergabung hadir pada workshop siang hari ini. Baik, saya selaku moderator mewakili panitia, mohon maaf apabila dalam acara ini ada beberapa kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, dan setelah ini kita bisa bergandengan tangan untuk memajukan jurnal seni di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Arum luhuring pawiyatan ing astanira, lamun yoga anyangga yogi, taberi nastiti mulur nalare jembar kawur, sansaya tungkul sanyatane kebaing ngelmu, ayu rahayu kang tinemu, jaya jaya wijayat. Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang merupakan program studi yang terakreditasi A. Sebagai salah satu program studi yang ada di Indonesia,
Pendidikan Sendera Tasik FBS UNES menghasilkan sarjana dalam bidang pendidikan seni musik dan seni tari. Lulusan pendidikan Sendera Tasik utamanya adalah sebagai pendidik profesional di bidang seni musik dan seni tari. Meskipun demikian, para lulusan disiapkan untuk mampu bekerja di bidang-bidang lain, seperti instruktur, penyaji musik dan tari, pencipta, penata musik dan tari, event organizer, dan lain-lain. Banyak prestasi yang telah diraih oleh mahasiswa Sendera Tasik FBS UNES, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, pada level nasional dan internasional. Untuk mencapai hal tersebut, program studi pendidikan Sendera Tasik memiliki sumber daya dan fasilitas akademik yang mendukung. Joyo, Sendera Tasik.